Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah. Apa kabar sahabat Vertizon TV yang ada di rumah? Kami doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah, dari sibuknya beliau yang ada di sebelah saya itu Ustadz Faizar, Masya Allah. Sehat, Ustadz? Alhamdulillah. Suntem dulu, Ustadz. Kebetulan nih kita lagi ada di sebuah studio yang ada di Yogyakarta. Dan beliau kali ini ngisi di Vertizon TV Podcast. Jadi podcastnya biasanya ini, Tat. Kita ada mic satu-satu gitu, Tat. Ada mejanya. Cuma yang ini edisi spesial, jadi lebih ini. Edisi kepepet ya? Iya, edisi kepepet. Karena sibuknya beliau, Insyaallah. Tat, melihat fenomena saat ini yang ada ini, Tat. Terutama bagi orang-orang yang ada di pedalaman, yang di kampung-kampung yang masih percaya dengan hal-hal mistis itu, apakah masih banyak, Tat? Oh, masih banyak kalau sekarang. Masih banyak? Masih sangat banyak. Oh gitu ya? Baru aja ini kita dari kampung. Kampung mana? Apa namanya? Oke. Iya. Itu ada suatu gunung namanya. Dan ada batu besar di situ yang ada di puncak bukitnya. Masya Allah. Yang namanya. Dan itu yang dipercaya menjadi gerbang masuknya ke kerajaan Tuyul. Oh, nah, ya itu tadi kita juga dituntun sama orang kampung warga sekitar ya. Masya Allah. Untuk bisa sampai ke sana. Kalau enggak kita enggak tahu juga karena jalannya belusuk banget, masuk hutan lah. Masya Allah. Itu gimana itu kok bisa dapat info kayak gitu, Tat? Maksudnya datang infonya dapat dari jamaah Searching. Oh, searching. Searching tempat-tempat yang memang Ya, kita nyari-nyari dulu dari di Google, di YouTube, kemudian dari buku-buku misteri. Itu kita lihat. Wah, sekarang temanya lagi pesugihan nih. Kemarin ke Klaten, ke Bulus Cimbung. Masya Allah. Kemudian tadi di mana? Tuyul itu tadi. Tuyul. Batu Tuyul itu. Nah, dan ternyata ya masih banyak. Orang-orang percaya itu ya. Orang-orang ke situ bawa ayam ingkung, bawa nasi tumpang, bawa rokok. Rokoknya bermerek katanya. Saya nggak tahu. Harus merek itu gitu ya. Iya. Oh, jadi Nah, itu ada uang wajibnya juga. Dari 20.000 sampai berjuta-juta. Oh ya? Mungkin itu ya untuk membeli tuyulnya ya. Ada tuyul yang kelas ekonomi, kelas bisnis, kelas eksekutif mungkin gitu. Mungkin bayarnya juga bisa pakai debit kali, Tat. Bisa jadi kayak OVO. Jadi Ustadz sama tim itu bener-bener searching nyari tempat-tempat yang memang terkenal dengan itu, dengan mistisnya, terus didatengin dan disamperin. Iya. Rata-rata tempat yang pernah kejadian apa gitu nggak? Yang memang Banyak sih, alhamdulillah. Banyak ya? Ya biasanya kita datang ke tempat itu ngajak anak-anak indigo yang mau hijrah. Dalam artian yang nggak betah dengan keindigoannya. Oke. Karena ada beberapa orang yang indigo tapi dia malah ngerasa bersyukur dikiranya itu karunia Allah. Lah padahal ternyata talbisnya iblis. Allah. Talbis itu apa ya? Kamuflasenya mereka. Iya. Supaya membuat akidahnya dia sendiri sama orang-orang yang di sekitarnya akhirnya melenceng. Mana melencengnya? Ya jelas melenceng. Ketika indigo ditanyain di mana barang ini hilang, ya siapa yang mencuri, apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ini kan disebut sebagai arraf. Masuk ke dalam bab irrafah. Irrafah ya babnya paranormal. Kalau kahin itu baru dukun yang secara umum. Oke. Ini bahaya makanya itu. Oh, berarti indigo itu sebetulnya ya. bisikan ya? Ya? Itu biasanya kita datang ke tempat-tempat yang penuh dengan mitos keangkeran. Yang terjadi ya ke mereka-mereka itu. Malah ke Heboh. mereka. Yang paling heboh itu ketika di Cirebon. Gimana itu ceritanya? Di Keraton Kasepuhan karena memang indigonya pun parah, gangguannya parah. Sehingga baru datang ke situ ada yang dipaksa untuk merunduk. Nggak boleh berdiri tegap untuk menghormati. Dan dia ngikutin? Ya mau nggak mau karena memang ditekan sama jinnya itu. Oh, iya. Tapi intinya memang kepercayaan masyarakat kita ini sampai detik ini masih banyak sekali yang percaya sama Hal-hal itu. dunia perdukunan, dunia ramal dan yang semisalnya. Ngomongin yang tadi tuyul tuh, emang tuyul itu beneran bisa ngambil duit gitu ya? Benar, karena memang pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Kalau di zaman Nabi kan namanya nggak tuyul, bukan tuyul bukan. Oh, istilah Indonesianya tuyul. Istilah Indonesianya tuyul. Bentuknya pun mungkin berbeda-beda. Ada beberapa periwayatan hadis. Pertama dari Abu Hurairah dalam riwayatnya Imam Bukhari. Kemudian Ubay bin Ka'ab dalam riwayatnya An-Nasai kalau nggak salah ya. Nah ini dua-duanya pernah memergoki jin yang mengambil kurma. Abu Hurairah menangkap jin yang ngambil kurma untuk zakat ya ketika bulan Ramadan. Adapun Ubay bin Ka'ab dia memergoki serta menangkap jin yang ngambil kurma yang ada di bejananya. Nah ini menunjukkan bahwasanya jin juga bisa mengambil barang untuk dicuri.
Dalam surat An-Naml ayat 39 juga jelas. Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Ya, berkatalah ifrit bahwasanya aku bisa memindahkan singgasananya Ratu Bilqis sebelum engkau beranjak atau pindah dari tempat dudukmu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ifrit atau jin yang lainnya mampu untuk mencuri serta mengambil benda-benda yang ada di alam manusia. Masya Allah, Masya Allah. Terus kenapa kok tuyul itu ngambilnya hampir rata-rata di rumah orang? Kenapa kok nggak di mesin ATM atau di bank, di BI gitu yang duitnya memang banyak gitu, Ustaz? Mungkin mereka bingung. Bingung dengan berangkas kali ya? Iya, bingung sama berangkas nih. Ya mereka tuh nggak beda sama manusia kok. Oh gitu ya? Jin itu nggak beda sama manusia. Kalau misal uang kita ditutup ya di lemari atau bahkan cuma ditutup gitu. Tisu aja dan di situ kita bacakan bismillah, mereka nggak mampu untuk buka. Allah. Asalkan kita baca bismillah bukan untuk coba-coba, bukan sekedar formalitas bismillah. Tapi kita yakin dengan nama Allah kita meletakkan tutupan itu supaya tidak bisa diganggu setan, setan tidak akan bisa membukanya. Kalaupun ditutup rapat, tuyul-tuyul juga kadang bingung. Ini gimana cara bukanya? Oh. Kecuali yang memang ada ilmu sihir yang lebih tinggi lagi, seperti babi ngepet. Nah, cuman dengan gesek-gesekan ekornya ke tembok, uang-uangnya bisa dia ambil, perhiasannya bisa diambil. Ada setan gundul. Setan gundul ini levelnya setingkat di atas tuyul. Dia bisa ngambil uang berkepok-kepok gitu ya. Kalau tuyul kan paling selembar. Dan itu yang diambil yang merah atau yang biru gitu ya? Iya. Dan semuanya, nggak tahu deh kenapa. Mungkin dia. Berarti dia juga nggak buta. Bisa jadi dia mungkin masih memikirkan adab. Aduh kasihan nanti nih kalau korbannya dicuri semua makan apa besok? Gitu. Jadi masih punya ini ya. Belas kasihan ya, peri kejinan, peri ketuyulan. Terus biasanya Zat, kalau ngadepin orang-orang yang misal ada bawaan jin nasab lah atau dia kerasukan atau apa, pas ketemu pertama kali itu Ustadz bisa kayak, oh ini ada ini nih gitu. Biasanya memang ada apa ya? Ciri-cirinya, nah ciri-cirinya apa gitu? Kalau ciri-cirinya secara umum sering rambutnya sering rontok, ya secara fisiknya ya. Banyak sekali masalah di area lambungnya, kemudian kalau mimpi kemudian sering terjadi, jadi dia gitu? bisa melihat kejadian yang akan datang di dalam mimpi. Kemudian bisa melihat dengan matanya, ya penampakan jin yang tak kasat mata, mendengar bisikan-bisikan gaib, mampu menerawang. Nah ini termasuk bagian dari ciri-ciri orang yang kena gangguan jin nasab. Nah ada tipe jin nasab yang tipenya itu untuk pengasihan. Apa itu pengasihan tuh? Untuk supaya orang-orang yang ada di hadapannya itu takluk hatinya. Nggak bisa untuk berkata-kata banyak, nggak bisa untuk membantah, nggak bisa juga untuk menolak, lebih cenderung kagum dan tunduk. Biasanya untuk pengasihan, untuk kewibawaan. Nah ini banyak ya nggak laki nggak wanita. Kita bisa lihat orang-orang yang seperti itu. Kalau kita perhatikan dengan seksama, sebenarnya biasa saja. Biasanya ke cewek ini, ke wanita. Oh gitu ya. Biasa saja, tapi sangat membuat mata laki-laki itu betul-betul terpana ketika melihatnya. Masya Allah. Nah, ini bahayanya seperti itu. Terus ngilanginnya gimana, Zat? Ngilanginnya, nah ini ada di sini semua. Oh, apa ini? Wah, ini. Ini. Jadi teman-teman nih, jadi kalau mau tahu lebih dalam. Saya memaksa Mas Andi untuk promosi. Iya, teman-teman, ya. Ini ada buku. Jadi ini ada buku tentang risalah pelebur jin leluhur. Jadi jin leluhur itu kayak jin ini ya, Sat, ya? Apa namanya? Ya turun-temurun dia. Turun-temurun nasab itu ya? Ya. Yang kita nggak minta ada sendiri gitu. Kakek neneknya mungkin atau mbah buyutnya ngadakan perjanjian sama jin. Kemudian itu menurun kepada anak cucunya. Masya Allah. Penjelasan ada semua di sini. Penjelasan dari semua. Termasuk ritual-ritual leluhur dulu biasanya apa? Ada ritual yang berkedok Islam, berkedok karomah, tapi hakikatnya sihir. Ada ritual yang memang betul-betul ritual ilmu hitam itu ada. Ada juga. Semacam santet. Termasuk pesugihan kan juga mana ada agama yang membolehkan kan? Benar. Di Islam pun ya tidak boleh seperti itu. Jalan pintas minta tolongnya sama setan, sama tuyul contohnya. Cari duitnya sama tuyul. Jadi itu semua sebab-sebabnya ada semua di sini. Kenapa kok orang bisa kena jin nasab? Karakternya itu apa? Karakter anak-anak ya bisa kita lihat karakter yang bagaimana yang disukai mereka itu ada semua. Ada semua di sini. Masya Allah. Jadi teman-teman yang ada di rumah nih, buruan kalau mau miliki buku ini, klik link di bawah, ada di deskripsi di bawah. Ada linknya. Nanti di Bukalapak Vertizon Store juga ada. Ya tadi. Siap. Masya Allah. Terus Nat, kalau misal jamaah yang ada di rumah nih pengen, aduh aku nggak pede nih misal dengan rukyah mandiri pengen ketemu Ustadz Faizar,
Bisa nggak? Atau gimana? Kalau itu saya jarang menerima pasien sebenarnya. Oh gitu? Jarang banget. Tapi? Kecuali yang memang udah betul-betul parah. Udah parah ya? Oke. Biasanya saya arahkan ke kantor. Ke kantor Arsada Yadaka Indonesia. Nah, paling konsultasi ke admin pun nanti biasanya kalau misal kasus terlalu parah ya akan dilempar ke saya. Tapi insya Allah admin kami dan tim kami udah terlatih lah. Karena penyeleksian Arsada Yadaka itu. Masya Allah. Itu betul-betul kita seleksi supaya nggak mengecewakan umat. Masya Allah. Jadi bisa jadi wakilnya saya gitu. Oke, Ustaz, pesan-pesan Ustaz buat netizen di rumah Ustaz. Pesan-pesan untuk Ya, orang yang masih percaya, orang yang masih Baik. ingin iseng coba-coba entah pesugihan lah atau apalah gitu. ya, intinya ya ini untuk khusus pesugihan ya. Jangan pernah tergiur lah sama omongan orang. Datang ke sana itu ke mana misalnya ke gunung ini, ke pantai ini misalnya. Itu manjur, saya langsung bisa kaya cepat. Ingat ya, sesuatu yang sesuatu kebahagiaan yang digapai dengan cara yang instan dan juga haram itu lenyapnya cepat. Cepat lenyapnya, sengsaranya abadi. Allahu Akbar. Lah jelas, ya. Siapa yang menyekutukan Allah, ya, maka akan bumi hanguskan amalan solehnya. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Allah sudah berfirman demikian, telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu, kalau kamu berani menyekutukanku, la yahbatanna 'amaluk, akan di bumi hanguskan amalan-amalan solehmu dan kamu termasuk orang merugi. Ini khitab kepada Nabi Muhammad. Harusnya kita jauh lebih takut. Beliau sudah dijamin surganya, dosa-dosanya diampuni, ya. Diberikan khitab yang setegas itu, secara otomatis kan kita harusnya lebih takut. Betul. Iya. Surga kita belum jelas, ya kan? Dosa-dosa kita juga entah udah diampuni atau belum, walaupun kita tetap berharap dengan harapan yang besar, semoga Allah ampuni. Dan kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di hari esok. Apakah iman kita terus menancap di hati atau tidak? Maka hati-hati. Jangan gara-gara dihimpit masalah ekonomi digadaikan keimanannya. Dan bagi kaum muslimin, ya ini juga memiliki peran yang penting juga, Mas. Ya. Karena orang-orang yang melakukan pesugihan kan rata-rata orang yang terhimpit ekonomi. Maka ayo jadikan masjid dan juga halakoh untuk kajian-kajian Islam ini sebagai sesuatu yang hidup dan menghidupi kaum muslimin. Betul. Bukan untuk menghidupkan diri sendiri, menghidupkan jamaahnya sendiri, tapi menghidupkan kaum muslimin secara luas sehingga praktek pesugihan tidak lagi dibutuhkan. Nyari pesugihan, datang ke masjid. Ya. Pesugihan yang syar'i. Gimana caranya? Dengan banyak istighfar, banyak sedekah, ya, dan melakukan kewajiban-kewajibannya sesempurna mungkin. Wallahu a'lam bishawab, ilaihi marji'ul ma'ab. Masyaallah. Syukran Ustaz, barakallahu fiik. Terima kasih banyak. Oke, sahabat Vertijan yang ada di rumah, itu dulu podcast hari ini. Luar biasa, banyak ilmu dan manfaat yang kita dapat. Jangan lupa ya, buat teman-teman ini ada bukunya. Udah dibahas lengkap, detail. Insyaallah ini nggak bakal rugi lah kalau beli, karena ini adalah ilmunya. Barakallahu fiik. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.